Nama saya Haryanto, saya mulai motret dan mulai punya kamera itu sekitar tahun 89. Sekitar tahun 2004-2005 saya mulai serius. Jadi ketika udah mulai punya uang dan ketika mulai serius dengan hobi, di 2004-2005 saya mulai membeli kamera digital pertama saya, DSLR D1X, dan kemudian saya juga 2005 membeli kamera besar. Karena saya coba kamera kecil kok hasilnya nggak sesuai dengan yang pernah saya lihat cetakannya. Setelah itu saya mulai serius dan akhirnya saya meninggalkan kerjaan lama saya waktu itu sebagai IT. Karena saya meninggalkan kerjaan saya itu berarti saya harus punya penghasilan yang lain. Dan pada saat itu 2005-2006 saya ditawarin untuk motret industrial di tempat teman. Order saya yang pertama justru motret aerial, motret dari udara pakai heli, foto tambang dan foto tempat pengerukannya, jadi tempat pemrosesannya. Setelah itu saya terus menerus motret tambang, tapi dengan tidak pernah saya mengiklankan diri ataupun menawarkan ke orang-orang. Klien saya cuma satu, teman saya. Nah, dari teman ke teman itulah saya akhirnya lumayan banyak dapat kerjaan memotret industrial. Jadi mulai dari tambang, pabrik plastik, tambang nikel, pabrik nikel kayak seperti PT Pale, dan saya juga dapat proyek dari Pusat Data Arsitektur untuk mendokumentasikan hampir semua benteng-benteng Belanda yang ada di Indonesia. Saya juga dapat kerjaan untuk mendokumentasikan renovasi dari GBK sebelum dilakukan renovasi untuk Asian Games waktu itu, tahun 2000 sekian lah waktu itu. Selama 2 tahun itu memotretnya. Karena saya bermula dari hobis, fotografi itu komersial itu terus terang untuk mendukung hidup. Jadinya tetap yang utamanya saya melakukan foto karena saya senang. Jadi untuk komersial pun karena saya dapat order itu karena saya senang. Jadi memotret dengan melakukannya seperti hobis. Nah, sampai sekarang walaupun sejak 2004 saya sudah pakai kamera digital, sampai sekarang saya masih motret pakai kamera analog yang besar, large format. Karena apa? Karena ada alur kerja, workflow yang tidak saya dapat di kamera digital. Kamera digital bagi saya terlalu cepat. Saya nggak sempat kontemplasi, saya nggak sempat berpikir dulu, saya nggak sempat, kalau dulu Pak Niko selalu nanyakan ke saya, apa yang kamu rasakan? Kalau dengan proses segitu cepat, saya nggak merasakan apa-apa. Saya jadi sekedar snapshot, jadi bukan yang di bidang bagian foto yang saya senangin, genre foto yang saya senangin. Karena genre foto yang saya senangin lebih banyak detail, lebih banyak arsitektur yang nggak perlu snapshot, nggak perlu cepat-cepat, buru-buru. Nah itu saya hilang di bagian itu, makanya saya tetap mempertahankan memotret dengan kamera besar seperti ini. Prosesnya kalau dibanding kamera digital itu sangat-sangat lambat. Jadi harus buka kamera dulu, harus masang lensa, harus focusing dulu. Focusing harus pakai kain, harus pakai loop. Kalau nggak fokus ya selesai semuanya. Dan sekuen itu ada urutannya, workflow-nya itu ada urutannya. Jadi urutannya kebalik nggak jadi juga, filmnya kebakar. Buka lensanya lupa dibuka, sedangkan film sudah dibuka ya kebakar. Jadi tetap harus mendisiplinkan diri. Itu yang saya kehilangan dari workflow yang kalau saya melakukannya pakai digital. Bagi saya itu motret itu meditasi. Jadi proses meditasi, proses kontemplasi itu perlu lambat.
perlu agak lama untuk melihat apa? Melihat teksturnya, melihat lighting, melihat apa? Kayak sempat ngukur-ngukur dulu, ini bagus enggak? Itu masih sempat bahwa ini berharga enggak untuk difoto? Atau ada nggak sesuatu yang saya rasakan di sini yang asik, yang saya suka atau menyentuh diri saya bahwa ini bisa saya foto. Saya sempat berpikir kan dengan proses lambat itu. Karena itu saya sampai sekarang saya masih memotret ini di samping saya motret digital juga. Zaman sekarang ini karena ada pada masa dari 2004 ke 2017, 2018 itu pemakaian analog sangat berkurang dan harga silver juga naik sangat tinggi. Karena pemakaian analog berkurang, maka produksi pabrik nggak bisa banyak. Karena produksi pabrik nggak bisa banyak dan pembeli harga silvernya mahal, harga film naik. Kemudian di sekitar tahun 2018, 2019 mulai ramai lagi. Nah di sini semuanya diuber. Kenapa itu ramai? Saya sih nggak punya asumsi apa-apa. Kenapa orang-orang sekarang senang pakai analog? Mungkin mereka bosan pakai digital karena terlalu cepat seperti saya mungkin ya. Cuma sekarang ini jadi ramai lagi. Semua kamera analog, manual itu laku lagi, tiba-tiba laku lagi dan mahal sekali. Sekarang mahal sekali. Harga film juga kalau dibanding tahun 2010 saja, itu harga film hampir 2 kali 3 kalinya. Jadi sekarang itu taktiknya adalah bahwa kalau saya sih beruntung dari dulu saya nyetok. Saya beli kulkas. Kalau saya punya uang, saya masukin kulkas. Saya beli film, saya masukin kulkas. Saya beli film, saya masukin kulkas. Penuh kulkasnya, saya beli kulkas lagi. Akhirnya kulkasnya banyak. Filmnya ada di situ. Itu karena saya pengennya, saya punya bahan dan saya udah memperkirakan bakalan mahal. Suatu hari ini bakalan mahal karena berkurangnya produksi dari pabrik. Sebenarnya dari 2004, ketika saya mulai serius banget di fotografi, itu saya juga mulai analog, yang serius banget. Jadi mulai membuat darkroom sendiri, mulai memproses sendiri. Kenapa? Karena berkurangnya kimia yang ada, mulai berkurangnya studio-studio cuci, cetak yang ada itu mulai turun. Jadi mereka juga kimianya udah mulai nggak bagus lagi, terus nyucinya juga udah nggak banyak. Jadi saat itu saya nggak merasa puas, jadi saya lakukan sendiri. Akhirnya asik bikin darkroom. Oke, kalau nggak dikerjain sendiri emang sulit. Karena apa? Karena proses dari mulai memotret sampai ke jadi cetakan itu satu rangkaian. Karena maksud saya satu rangkaian bahwa kalau apalagi dalam foto black and white, apa yang visualisasi kita saat memotret bahwa kita pengen shadownya seperti ini, gelapnya atau nanti terangnya seperti ini, itu nanti akan diselesaikan melalui exposure, melalui developing cucinya, dan kemudian diselesaikan lagi proses akhirnya dicetak. Jadi itu satu rangkaian.
kalau nggak dikerjakan sendiri, rangkaian itu ada yang hilang. Kecuali kalau kita nyewa tukang cuci, tukang cetak yang kita ada di belakang dia untuk melakukan itu. Jadi untuk, aku maunya ini burning sini, aku maunya di dodging di sini, atau lebih digelapin, orangnya ada di situ. Tapi kalau enggak, ya terpaksa harus cuci sendiri kalau nggak ada orang seperti itu. Dan proses itu ternyata proses panjang untuk belajar itu, dimana juga bahan-bahannya udah nggak stabil. Seperti kita tahu, pabrik gula ini udah berumur 100 tahun lebih. Jadi mulai warnanya yang ada dari zaman dulu itu tidak pernah diproduksi lagi pasti sekarang. Itu warna masa lalu. Terus bentuk-bentuk detail, bentuk-bentuk mesin itu udah nggak akan diproduksi lagi. Nggak akan ada lagi bentuk mesin seperti ini, bentuk detail seperti ini, warna seperti ini, adanya cuma ada di sini. Mungkin ada di pabrik yang sejenis ada, tapi nggak akan sama. Dan saya yakin suatu hari pabrik ini juga akan hilang. Bahwa warna-warna yang ada, birunya pabrik ini, merah, orange-nya pabrik ini tuh nggak akan ada lagi. Nggak akan ada lagi orang yang bikin warna seperti itu. Untuk melihat itu ya, kita perlu lebih lambat, perlu juga baca sejarahnya, perlu juga merenungkan juga. Itu yang saya sebut proses kontemplasi, proses meditasi dari motet yang hari ini dilakukan.